Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ini dia manga One Piece chapter 1068 yang berjudul A Genius Dream, yang dimana dilengkapi sebuah cover story Germa Double Sek yang berjudul mereka berdua, yaitu Caesar dan juga Jaji, pernah tergabung dalam suatu organisasi bernama Mets. Dan di cover story-nya sendiri kita bisa melihat juga kalau mereka berdua saling gelut di antaranya. Nah, memasuki panel pertama, di sana kita melihat ya Pythagoras berkomunikasi dengan para Cyberpol dengan mengatakan terima kasih telah membawa pulang Seraphim akan kembali ke Egghead, dan si Bear bisa kembali sendiri ke sini daripada lokasi kalian. Dan juga maaf atas ketidaknyamanannya karena saat ini aku sedang sibuk. Jadi tolong perintahkan si Bear untuk kembali sendiri dan misi kalian selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetapi di panel berikutnya Lucy tampak diam tanpa kata-kata dan mulai curiga kalau Vegapunk sudah tahu niat sebenarnya daripada anggota CP0 datang ke pulau itu. Sementara itu ya, Kaku meresponnya dengan berkata, Hei, dingin sekali sambutanmu itu. Kami baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh, kau tahu. Kenapa tak kau izinkan kami turun ke pulau untuk sekedar minum teh atau semacamnya, karena di luar sini begitu dingin. Tetapi di sini ya, Pythagoras menyarankan untuk pergi ke cabang angkatan laut Gear 14 yang ada di dekat pulau tersebut. Namun di panel berikutnya Lucy memotong pembicaraan Pythagoras dan bertanya apakah dia ini adalah Vegapunk. Dan Pythagoras menjawab kalau dirinya emang Vegapunk. Lantas dengan begitu di sini ya Lucy menanyakan suatu hal kepada beliau. Kudengar sempat ada beberapa kasus hilang di Egghead ini. Kau tidak apa-apa soal itu? Dan Pythagoras menjawab, kasus hilang? Apa yang hilang? Dan Lucy kembali berkata, tepat pada 2 bulan yang lalu sebuah kapal daripada CV5, kemudian sebulan yang lalu pula daripada CV7, dan baru 2 minggu yang lalu daripada CV8. Namun di sini ya Pythagoras menyangkalnya dengan mengatakan kalau dalam kurun waktu 2 bulan tidak ada satupun kapal pemerintah yang kembali setelah berkunjung ke Egghead. Apa penyebabnya? Tentu mendengar itu ya Lucy di sini cukup bertanya-tanya dan mulai kembali ke topik kalau seingat dirinya dia sudah mengkonfirmasi pelayaran kapal-kapal tersebut. Dimana mendengar perkataan Lucy itu ya Lilith di sini naik pitam dan langsung menyerobot dan mengatakan, Oi, apa maksud perkataanmu itu? Kau menuduh kami penyebab kapal-kapal Cyberpol hilang? Jangan main-main kau. Akan kubuka pelabuhannya dan kalian selidiki saja sendiri. Tetapi di panel berikutnya para Cyberpol diminta pergi oleh para Vegapunk itu dan terlihat komunikasi di antaranya sudah terputus. Nah, kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat kalau Lucy sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Oh, begitu ya mainnya. Aku sudah mengerti. Dan di sini Lucy mulai memerintahkan bawahannya untuk bersiap untuk meninggalkan kapal. Mereka akan terbang menuju pulau menggunakan si Bear. Dan begitu ketika kita menyerbu senjata-senjata monster itu tentu akan menghancurkan kapal kita. Laksanakan jawaban Cyberpol di sini. Dan scene berpindah ke pulau Kamabaka di mana terlihat Kuma berlari sampai secara tiba-tiba dia menggunakan Nikyu Nominya dan langsung hilang daripada pulau Kamabaka yang tujuannya tidak diketahui untuk saat ini. Bahkan Dragonnya cukup bingung melihat tindakan Kuma tersebut. Dan scene kembali ke Egghead, lebih tepatnya di pembuangan sampah di Egghead, yang di sana ya tentunya ada Luffy di sana dan juga yang lainnya. Dan di sini kita bisa melihat Luffy ya cukup bertanya-tanya atas permintaan Vegapunk sebelumnya untuk membawanya pergi daripada pulau Egghead. Yang mana Luffy di sini bertanya, bukankah labmu ada di sini? Dan Vegapunk menjawab, betul juga. Aku sudah menghabiskan dana penelitian daripada pemerintah dan aku melanjutkan penelitian itu sesuka hatiku di sini. Bahkan sekarang pun ide-ide terus mengalir dalam kepalaku. Tapi kali ini ya jumlah asisten dan jumlah dananya keduanya tidak cukup. Dan di panel berikutnya terlihat Vegapunk mengutarakan impiannya di mana suatu saat atau suatu hari nanti dirinya ingin menciptakan suatu dunia sains, dunia di mana energi terbesar bebas digunakan dengan gratis. Tetapi
Tetapi Luffy yang mendengarnya cukup bertanya-tanya, emang apa gunanya itu untuk semua orang? Dan tentu merespon tindakan Luffy itu, Vegapunk lagi-lagi dibuat kesal oleh Luffy ini. Tetapi di sini Jinbe menjelaskan kalau sumber daya yang menghasilkan energi diperebutkan oleh banyak negara yang menjadikan itu benih suatu peperangan. Sontak mendengar itu ya, Vegapunk langsung ngegas kalau yang dikatakan Jinbe itu adalah benar. Manusia emang sebodoh itu. Kalian bisa rasakan energi di sini, sebelah sana dan setiap tempat. Dan di panel berikutnya dengan pose yang sangat wow, di sini ya Vegapunk mengatakan kalau seluruh dunia dipenuhi oleh sumber daya. Jika aku bisa mengubahnya menjadi energi yang sangat kasat mata, benih peperangan terbesar akan terhapuskan daripada dunia ini. Dan itu pasti suatu hari nanti sains akan mencapai tahap atau titik tersebut. Akan tetapi ya, setelah mendengar perkataan Vegapunk itu, Luffy sambil ngupil mengatakan, Sontak Vegapunk ya cukup kesal di sini dan menyatakan kalau Luffy ini tidak mungkin tertarik dengan dunia sains. Tetapi di panel berikutnya Luffy mengatakan kalau atau jikalau orang yang bisa membuat semua orang bahagia itu merupakan orang yang baik. Terlebih lagi aku juga tak tertarik menjadi seorang pahlawan. Jadi pertanyaannya di sini adalah kenapa kau ingin meninggalkan pulau? Dan Vegapunk menjawab tentang itu, di mana dia mengatakan semakin aku ingin menciptakan suatu energi yang kuharapkan, yaitu sumber daya dinamis yang mampu menggerakkan prajurit robot kuno ini, aku semakin dekat dengan rahasia energi kuno tersebut. Sudah menjadi sifatku sebagai seorang ilmuwan untuk selalu ingin mencari tahu. Jika kuungkapkan sejarah terlarang tersebut, apa yang akan ku ketahui nantinya? Yang dimana dalam usaha mewarisi wasiat temanku, dengan cepatnya aku atau Vegapunk semakin dekat dengan suatu kebenaran. Lalu tiba-tiba di panel berikutnya terjadi ledakan dari arah belakang yang mana membuat Jinbe dan Luffy bertanya-tanya. Namun di sini ya Vegapunk kembali melanjutkan perkataannya kalau dirinya sudah melakukan terlalu jauh masuk ke dalam sejarah terlarang, yang mana daripada itulah yang membuat Vegapunk akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia sama seperti yang mereka lakukan pada Ohara sebelumnya. Dan kemudiannya di sini ya Vegapunk mengatakan kalau keributan atau ledakan itu mungkin berasal daripada CP0 yang merupakan antek-antek langsung daripada World Government. Kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat ya kalau CP0 telah berada di Pulau Egghead, lebih tepatnya berada di sekitar hasil penemuan SSG atau tempat para pekerja bekerja. Dan kita juga bisa melihat ya si Bear atau Seraphim Kuma ada di sana juga. Dan di panel ini juga terdapat dialog Luffy yang mana Luffy bertanya-tanya, apa itu CP0? Bukankah seharusnya CP9? Dan di sini ya Jinbe menjelaskan kalau mereka adalah puncak daripada Cyberpol. Tiap kali mereka bertindak atau bergerak, katanya itu akan menjadi pertanda buruk dimulainya suatu peristiwa atau tragedi bersejarah yang sangat besar. Sementara itu, beralih lagi ke anggota CP0 yang di sini ya kita bisa melihat Kaku yang sangat takjub dengan kota futuristik yang berada di pulau itu. Dan tentu saja kemunculan mereka itu ya di sana direspon oleh orang di sana yang bertanya-tanya, lah kok mereka ada di sini? Tunggu, bentar. Dua si best weapon telah hancur di tepi pantai. Dan bukannya Cyberpol harusnya pakai yang hitam-hitam? Jangan-jangan mereka ini ya penyusup. Dan di panel berikutnya beralih ke tempat Saka dan juga Pythagoras yang berada di lantai atas. Yang di sana terlihat Pythagoras melaporkan situasinya kepada Saka kalau CP0 sudah memasuki pulau. Dan tentu Saka dan juga yang lainnya seperti Usopp dan Nami ya bertanya-tanya bagaimana dan juga kaget karena mereka telah masuk ke pulau. Dan di sini Pythagoras menjelaskan kalau di pantai kapal mereka itu ya sudah dihancurkan oleh senjata monster laut. Jadi secara singkatnya di sini Pythagoras menyimpulkan kalau atau bahwasannya mereka yaitu CP0 telah memanfaatkan kemampuan daripada si Bear dan juga mengatakan kalau situasinya membuat tak ada pilihan lainnya. Sontak di panel berikutnya Saka mulai menugaskan untuk mengevakuasi seluruh peneliti dan juga pekerja, dan juga terlihat menyuruh Atlas untuk kembali ke
lab atas. Dan juga di sini Sokka memberi instruksi untuk mempersiapkan Seraphim, si Snake, si Hawk dan juga si Shark untuk bertempur. Dan juga ya memerintahkan Sentomaru untuk memimpin mereka itu. Dan kemudiannya Shin kembali ke tempat pembuangan sampah. Di sana Vegapunk kembali mengatakan permintaannya kepada Luffy soal membawanya pergi daripada Egghead setelah dirinya berkemas-kemas. Sementara itu Jinbe berbicara soal tragedi besar andai kata Vegapunk hilang keberadaannya. Kemudian di panel berikutnya Luffy mengatakan setuju untuk membawa Vegapunk karena bentuk kepala Vegapunk yang sangat lucu itu. Dan setelah mendengar itu ya, Vegapunk mengatakan kalau kita semua pertama-tama perlu naik ke atas karena di bawah sini akan menjadi suatu medan pertempuran. Serta Vegapunk juga ingin ya Luffy membawa Bone ke lab atas di atas awan, yang mana itu langsung diokekan oleh Luffy. Dan seketika pun Vegapunk mulai menghilang, di mana itu ya membuat Luffy dan Chopper kaget bukan main dan mengatakan kakek itu lenyap. Kemudian Shin kembali ke CP0. Di sana terlihat mereka disambut sosok hewan raksasa atau monster di ruangan itu. Dan melihat itu, para Cyberpol mulai menembakinya, tetapi tentu saja itu tidak mempan. Sementara Kaku begitu sangat semangat melihat sosok monster seperti itu dan menganggapnya kalau itu monster dari luar angkasa. Dan tak berselang lama, Kaku melancarkan serangannya tetapi tetap tidak mempan. Dan di saat yang sama ya, Stacy mengatakan kalau monster itu cuman hologram. Dan kemudiannya Kaku mengatakan, kenapa tidak bilang dari tadi? Kemudian di sini ya Lucy mengatakan kalau Stacy ini sepertinya tahu banyak hal di sini. Dan Stacy pun di sini ya mengatakan kalau ya memang karena tempat ini mengingatkanku pada kenangan masa lalu. Nah, di panel berikutnya, Kaku kembali berulah di mana dia ya melompat dan terbang melintasi awan untuk mencari Vegapunk sampai di mana Kaku ya berada di posisi garis tengah. Dan menurut daripada Stacy, garis tengah itu adalah dom atau penghalang khusus yang mana barang siapa ketika musuh melintasinya spontan itu akan meledak. Dan tepat Kaku yang berada di posisi itu ya meledak seketika. Yang mana tentu saja melihat itu ya Lucy langsung merequest, bisakah untuk mengatakan semua hal penting di pulau ini lebih awal. Sementara Kaku yang dari tadi kena prank ya cukup kesal dengan Stacy. Tetapi Stacy mengatakan bukankah ini adalah pemanasan yang sangat menarik. Kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat ya Atlas muncul di sana dan mulai menghalangi CP0. Dan di saat yang sama Sokka memperingati Atlas untuk berhenti karena kau bukan tandingannya. Dan duar, belum sempat Atlas melancarkan pukulan plus ultranya, Lucy berubah dalam bentuk Zoannya dan langsung mengrokugan Atlas tepat pada bagian wajahnya, yang dimana itu menghancurkan sebagian wajah Atlas dan disertai ledakan yang cukup hebat kemudiannya. Dan tentu saja para pekerja yang ada di sana yang melihatnya ya begitu panik dan sangat panik. Namun di saat yang sama pula ya terlihat Luffy muncul sambil menggendong Bone di pundaknya, yang mana itu berpapasan dengan Lucy. Mugiwara, si pria merpati. Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang mengatakan pertemuan yang ditakdirkan sekali lagi.